Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas bagaimana caranya promil anak kembar. Nah, bagi kamu yang pengen anak kembar, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih. Nah, langsung aja kita bahas bagaimana caranya mendapatkan anak kembar atau gimana caranya biar kita bisa hamil kembar. Ada dua macam cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama, cara yang alami, dan yang kedua dengan promil di dokter. Nah, kalau cara yang alami untuk meningkatkan peluang hamil anak kembar, yang pertama, hamil pada usia di atas 30 tahun. Biasanya, seiring bertambahnya usia, akan terjadi pelepasan 2 sel telur pada wanita. Nah, pada usia antara 30 hingga 35 tahun, memungkinkan untuk terjadi 2 pelepasan sel telur, Bun. Sel telur kanan dan sel telur kiri bisa keluar bersama-sama. Yang biasanya kalau seorang wanita itu melepaskan sel telur 1 bulan sekali, tetapi ketika usia kita bertambah, bisa memungkinkan untuk terjadi pelepasan 2 sel telur. Jadi kalau sel telur kita itu 2, kemudian dua-duanya ini, bunganya jatuh. Bentar ya. Bunganya jatuh. Maklumlah ala-ala YouTuber pemula, jadi masih dengan peralatan yang seadanya. Ditempelin di belakangnya, bukan ditempel jeplek gitu. Rara nggak tahu pula. Sampai mana tadi kita ngobrolnya ya? Pada usia seorang wanita di atas 30 tahun itu ada kemungkinan untuk mengeluarkan 2 sel telur. Jadi Bun, kalau sel telur kita itu yang keluar ada 2 di kanan ataupun di kiri, itu kalau misalkan dibuahi semuanya oleh sel sperma bisa menghasilkan anak kembar. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi asam folat. Asam folat ini bisa Bunda dapatkan di makanan seperti kecambah, kemudian kacang-kacangan, buncis, kacang panjang, sayuran, apukat. Nah, ketika kandungan asam folat di dalam tubuh kita itu banyak, memungkinkan untuk terjadi pematangan lebih dari 1 sel telur. Jadi sel telurnya yang keluar bisa jadi 2 atau 3 kayak gitu. Kemudian perbanyak konsumsi produk susu. Di dalam susu banyak sekali mengandung mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh kita untuk proses pematangan sel telur. Kemudian bisa juga konsumsi ubi jalar. Nah, di dalam ubi jalar ini juga banyak terkandung nutrisi yang baik untuk rahim dan juga ovarium kita. Sehingga sel telur kita itu nanti yang matang juga bisa lebih dari 1, kayak gitu. Cara yang kedua, menggunakan bantuan medis. Nah, jadi ini caranya yang kedua, promil ke dokter ya Bun. Biasanya kalau promil ke dokter itu ada yang promil alami, ada juga yang inseminasi, dan ada juga yang bayi tabung. Tergantung pada kasusnya. Biasanya tahap pertama kalau misalkan Bunda ingin hamil anak kembar akan dicoba dulu promil alami, diberikan obat-obatan yang alami yang untuk menstimulus sel telur agar sel telurnya bisa besar dan juga matang lebih dari 1 sel telur. Nah, kemudian cara yang kedua bisa menggunakan program hamil inseminasi. Dengan program hamil inseminasi sangat memungkinkan sekali untuk mendapatkan anak kembar. Karena ketika kita promil inseminasi, kita akan diberikan obat-obatan untuk menstimulus sel telur. Selain itu juga kita juga akan disuntikkan hormon, yang hormonnya itu tadi fungsinya juga untuk menstimulus sel telur. Jadi sel telur kita itu bisa berkembang lebih dari 1. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 4 kayak gitu. Kemarin aja waktu aku inseminasi itu sel telur aku yang berkembang itu ada 2 di kanan dan di kiri. Tetapi yang jadi cuma 1. Jadi itu pun alhamdulillah sekali, alhamdulillah berhasil hamil dengan program hamil inseminasi. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara bayi tabung. Kalau dengan bayi tabung ini beda lagi Bun kasusnya. Jadi kalau sudah pakai promil bayi tabung,
itu sudah bisa dipastikan berapa embrio yang ditransferkan ke dalam rahim ibu. Kalau misalkan pengen anak kembar, embrio yang ditransferkan ke dalam rahim ibu itu lebih dari 1. Jadi bisa menghasilkan anak kembar. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.